Halo, kembali lagi di Ridista, gue Dimas Setiawan. Kali ini gue mau satset bahas lengkap motor listrik yang udah nggak asing di jalan, termasuk informasi baru soal subsidi dari Polytron. Jadi jangan kemana-mana, dan buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe ya. Oke, jadi Fox R ini kita lagi dipinjemin Pak Yuda dari Rexus, jadi terima kasih sebelumnya. Motor ini dia pakai setiap hari buat kerja, dan karena ini musim hujan, mohon maaf kalau motornya agak kotor. Dan motor ini memang cocoknya buat orang yang pakai motor setiap hari, nanti gue jelasin kenapa. Kalau kalian punya motor listrik yang belum kita bahas dan mau kita review, mampir aja ke Ridista, justru sekarang kita punya tempat buat ngobrol dan ngopi bareng. Oke, secara desain kalau kita lihat gambar side view-nya, terus kita potong bagian depannya, kelihatannya ini kayak motor matic biasa ya. Tapi kalau kita lihat secara langsung, ternyata bagian belakangnya ini cukup gede. Polytron Fox R ada 4 pilihan warna, yang ini abu-abu graphite grey, tapi juga ada merah crimson red, hitam midnight black, dan kuning bumblebee yellow. Secara keseluruhan, motor ini kelihatan banget dalam kutip terinspirasi dari Honda PCX. Dari dimensinya, behelnya yang bawahnya besi, atasnya plastik, lampu belakang yang tengahnya titik-titik gini, ke instrumen clusternya. Tuh, mirip kan? Logonya juga mirip loh. Perhatiin deh, huruf F-nya mirip huruf P, dan huruf O-nya mirip huruf C. Bisa banget ya Polytron? Tapi yang beda dari PCX tuh di bagian decknya, ini luas banget dibanding PCX. Buat bawa galon air, bahkan 2 galon air bisa. Buat bawa belanjaan bulanan, ini bisa muat banyak banget. PCX mana bisa kayak gini. Nah, di atas sini ada gantungan juga kalau suka belanja pakai tote bag. Tapi jangan buat yang berat-berat ya, soalnya ini plastik bukan besi. Di sini juga ada beberapa keterangan yang gue ngerti cuma tekanan ban, sisanya gue nggak ngerti. Di sebelah kiri ada colokan USB buat ngecas HP, ada penutupnya biar nggak kemasukan air, tapi yang kita punya ini agak longgar, tuh. Di sebelah kanan ada lubang, dan karena dia memanjang ke tengah, kita bisa naruh HP kayak gini, dan masih muat botol 600 ml meskipun mepet. Nah, di atasnya ada kunci kontak, modelnya mirip punya Yamaha Mio dan Vino yang ada tutup lubang kuncinya, tapi gue denger tutup lubang ini kadang suka nyangkut, jadi nggak bisa dibuka. Justru sebelum Pak Yuda kesini, beneran tutupnya ini nggak bisa dibuka. Jadi dia telepon ke Polytron, ada orang mereka yang datang ke lokasi dan lepas bagian tutupnya. Soalnya waktu itu kata mereka spare partnya lagi habis. Pas spare partnya udah ada, Pak Yuda bawa motornya ke Polytron dan langsung dipasangin gratis. Kunci kontaknya standar kayak motor lain, putar ke kiri buat buka jok, putar ke kanan buat nyalain motornya, dan tekan sambil putar ke kiri buat kunci stang. Dan sama seperti hampir semua motor listrik yang pernah gue bahas, ini cuma bisa kunci stang ke kiri, nggak bisa ke kanan. Nah, selain dapat kunci biasa, kita juga dapat semacam remote keyless. Kalau kata Polytron sih ini namanya smart key system. Tapi jangan samain sama smart key systemnya Honda ya. Yang ini sebenarnya sama aja kayak remote motor listrik lainnya. Tapi gue suka usaha dari Polytron, kunci dan remote-nya ada brandingnya. Soalnya banyak motor listrik yang kunci dan remote-nya tuh polos. Jadi ini ada 3 tombol tengah yang ada petirnya. Kalau kita pencet sekali, motornya ngeluarin suara buat ngebantu nyari motornya di parkiran. Pencet 2 kali buat nyalain motor, dan pencet yang bawah yang gembok terbuka sekali buat matiin motor. Gue udah coba dalam kondisi motor lagi jalan, kalau tombol ini nggak sengaja kepencet di dalam kantong misalnya, motornya mati. Jadi kalau bisa naruh remote-nya jangan di kantong yang sempit ya. Nah, yang atas gembok tutup ini buat aktifin fitur alarm anti maling. Kita pencet sekali buat aktifin, dan kalau ada yang coba dorong motornya bakal ngeluarin suara alarm dan roda belakangnya akan ngunci. Nah, buat matiin alarmnya kita pencet tombolnya sekali lagi, tapi ini sebenarnya alarmnya masih aktif ya. Jadi kalau ada yang coba dorong lagi, ya bakal bunyi lagi. Kalau mau nonaktifin alarmnya, kita pencet sekali tombol yang bawah yang gembok terbuka. Oke, kita lanjut ke panel instrumen cluster, ada indikator dan persentase baterainya, ada trip meter dan odometer yang terpisah, tapi nggak ada jam kayak di PCX. Nah, di samping kiri kanan displaynya ada beberapa indikator seperti indikator sen, di sebelah kiri ada indikator lampu jarak jauh, di bawahnya ada 3 indikator kalau ada yang error. Kalau yang ECU nyala itu berarti ada masalah dengan controller, kalau yang ada huruf M nyala itu berarti ada masalah dengan motornya atau dinamonya, dan kalau yang paling kanan nyala itu berarti ada masalah dengan throttle atau gasnya. Nah, kalau 3 lampu ini ada yang nyala, solusinya kita coba matiin saklar MCB-nya sekitar 5-10 menit, nyalain lagi, dan biasanya udah normal lagi. Tapi kalau enggak, ya berarti emang harus ada yang diservis.
Nah, di sebelah kanan ada tanda seru, ini indikator cut off pada rem. Jadi kalau ini nyala artinya rem lagi ditekan dan cut off sedang aktif. Kalau kalian nggak tahu apa itu cut off dan kenapa menurut gue agak berbahaya, gue udah jelasin di video sebelum ini. Dan kalau kalian mau matiin cut off-nya, caranya banyak di YouTube. Intinya ada kabel yang dicopot. Tapi kalau menurut gue, cut off di Fox R tuh nggak perlu dimatiin, karena kita masih bisa ngegas dikit pas lagi ngerem. Menurut gue, cut off yang berbahaya tuh di motor listrik yang gasnya nyentak, kayak Winfly T3. Oke, kita lanjut. Di bawah indikator cut off ada indikator D dan S. Ini artinya Dimas dan Setiawan. Baca. Just kidding, ini indikator mode kecepatan yaitu drive dan sport. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Dan yang paling kanan ini indikator standar samping, sama kayak di motor Matic. Kalau standar samping di posisi turun, lampu ini nyala dan motor nggak bisa jalan. Oke, kita lanjut ke tombol-tombol di stang. Di sebelah kiri ada tombol lampu dekat dan jauh, dan gue suka ini bisa ditekan ke bawah buat ngedim atau passing beam. Di sampingnya ada tombol lampu hazard kayak di mobil, jadi semua lampu sen akan kedap-kedip. Lampu sen depan pakai lampu LED, tapi entah kenapa lampu sen belakang masih pakai bohlam. Di bawahnya ada tombol sen. Jujur gue kurang suka model yang digeser gini, gue lebih suka yang tengahnya bisa dipencet. Di bawahnya ada dua tombol lagi, ada tombol klakson, suaranya kayak gini. Dan ada tombol park, ini ibaratnya tombol starter. Jadi kalau kita nyalain motornya, bakal muncul P di instrumen cluster, dan kalau kita coba gas, dia nggak bakal bisa jalan. Kita harus pencet tombol P ini sekali, muncul tulisan ready, P berubah jadi speedometer, dan sekarang baru bisa jalan. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Paling atas ada tombol reverse yang artinya mundur. Fungsinya ya buat bantu mundur di parkiran. Jadi kita tahan tombol ini terus kita gas buat mundur. Cuma gue lebih suka kalau tombol ini ada di sebelah kiri, soalnya jempol nahan tombol ini sambil mainin gas menurut gue agak ribet. Di sebelahnya ada tombol kunci pas. Ini fungsinya sama kayak di motor listrik lainnya, buat throttle atau gas darurat. Jadi kalau entah kenapa lampu merahnya ini nyala dan gasnya nggak berfungsi, kita bisa pencet tombol ini buat ngegas. Di bawahnya ada tombol lampu off, lampu senja atau lampu kota, dan lampu utama. Lampu depan semua pakai lampu LED, lampu belakang juga semua LED kecuali lampu sen tadi. Dan meskipun gue suka banget sama desain bentuk lampu belakangnya, gue kurang suka perpaduan lampu atas dan bawahnya. Beda sama PCX yang perpaduannya lebih matching. Oke, di bawahnya ada dua tombol lagi. Yang kanan ini tombol speed buat ganti antara dua mode kecepatan tadi. Dan sama kayak motor listrik lainnya, dia nggak nyimpen mode terakhir. Jadi setiap kali kita nyalain motornya, dia selalu masuk ke mode drive. Terakhir di sampingnya ini ada tombol kosong. Ini tombol beneran tapi belum ada kabelnya. Jadi kalau mau kita bisa tarik kabel dari tombol ini buat apa aja. Oke, kita lanjut ke jok dan bagasi. Joknya cukup luas dan empuk. Kalau kita buka, ini bagasinya juga cukup luas. Nggak bisa buat helm sih, tapi luas lah ya. Ada dua lubang yang kalau gue buka cuma tembus ke bawah aja. Awalnya gue pikir ini buat pembuangan air, tapi kenapa harus ada dua lubang? Kalau ada yang tahu lubang ini buat apa, kasih tahu di komen ya. Nah, terus di atas sini juga ada yang bisa kita buka. Gue juga nggak ngerti ini buat apa, soalnya bawahnya nggak ada apa-apanya. Di sampingnya ada semacam lubang ventilasi, gue juga nggak tahu ini fungsinya buat apa. Kalau kita coba buka, di bawahnya nggak ada apa-apa juga tuh. Nah, di sini juga ada saklar MCB, sama kayak di kotak listrik rumah, fungsinya sebagai proteksi kalau terjadi konslet. Ini motor listrik pertama yang gue bahas yang MCB-nya ada penutup karetnya, dan ini juga pertama yang nyalainnya agak keras. Ngomong-ngomong soal keras, standar sampingnya juga yang kita punya ini agak keras. Tapi standar 2 atau standar tengahnya justru menurut gue ringan untuk motor sebesar ini. Oke, kita lanjut ke footstep-nya. Jadi ini udah dimodif sama Pak Yuda, udah dipasangin bracket extension. Soalnya posisi bawaan pabriknya tuh terlalu ke depan. Jadi kalau kita lagi boncengan, pas kita turunin kaki, pasti kaki kita bakal kena kaki belakang. Nah, yang kita punya ini udah dipasangin bracket, footstep-nya tetap bawaan dari pabrik, jadi sekarang posisinya lebih ke belakang. Untuk footstep-nya sendiri, ini model yang dipencet buat buka dan tutup. Bisa kita buka dan tutup dari posisi duduk kalau udah tahu selahnya. Oke, kita lanjut ke rodanya ya. Ukuran velg depan dan belakang sama, yaitu 13 inci atau ring 13 atau R13. Tapi ukuran ban sedikit beda, depan 110/70, belakang 130/70. Buat konteks, 110/70 dan 130/70 itu ukuran yang dipakai PCX. Tapi kalau PCX velg depannya ring 14 bukan 13.
Untuk motornya atau dinamonya dia pakai yang hub drive, artinya posisi dinamonya langsung di roda belakang, nggak pakai belt atau rantai. Powernya 3000 watt atau 3 kW dengan peak power atau tenaga maksimal 6000 watt. Kecepatan maksimal atau top speednya di 95 km per jam dan itu saat di mode sport. Tadi kan gue bilang ada 2 mode speed ya. Jadi di mode sport dia bisa sampai 95 km per jam. Kalau di mode drive top speednya dibatasin jadi sekitar 60 km per jam. Menurut gue mode drive ini sebenarnya udah cukup buat sehari-hari. Jadi dia otomatis masuk ke mode ini setiap kali kita nyalain motornya, buat gue nggak masalah. Nah, gue sering bilang salah satu kekurangan motor listrik yang motornya hub drive gini tuh tarikannya nyentak, bikin kaget. Tapi Fox R ini tarikannya udah hampir kayak motor bensin biasa. Dan di mode sport, tarikannya seru banget deh. Dan dengan peak power 6000 watt, buat tanjakan nggak usah takut, udah banyak yang uji di YouTube. Bahkan pas baterainya tinggal 10-5% pun masih kuat buat tanjakan kayak di videonya Lintang Selatan ini. Gue juga perlu info kalau baterainya udah lowbat, mode speed nggak bisa dipakai ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nggak bisa ganti mode speed. Tapi kayak yang gue bilang tadi, mode drive sebenarnya udah cukup banget. Bahkan di video ini selama tanjakan dia pakai mode drive. Nah, ini motor yang dipakai memang Polytron Fox S, bukan Fox R. Tapi kalau kalian udah nonton video kita yang bahas Fox S, kalian udah tahu sebenarnya sama aja. Paling kalau yang Fox R baterainya nggak turun secepat yang Fox S ini. Anyway, kita lanjut ke sistem pengereman. Depan dan belakang menggunakan rem cakram atau disc brake. Dan buat gue remnya nggak ada masalah. Suspensinya juga buat gue nggak ada masalah. Yang depan menggunakan teleskopik, yang belakang menggunakan dual shock breakers atau dual shock absorbers. Kalau gue baca-baca, banyak yang komplain shock belakangnya keras. Tapi mungkin karena ini keluaran yang terbaru, shocknya udah pakai yang beda. Soalnya kemarin pas kita tes lewat banyak polisi tidur, kata cameraman shock belakangnya biasa aja. Nggak yang empuk banget, tapi juga nggak keras. Tapi kalau menurut kalian keras, di YouTube udah banyak yang upload cara ganti dengan shock yang lebih empuk. Oke, kita lanjut ke baterai. Dia pakai yang lithium, lebih tepatnya yang LiFePO 4. Secara spesifikasi ini baterainya 72 volt 52 ampere hour. Kalau kita kali jadi sekitar 3700 watt hour atau 3,7 kWh. Dalam kondisi penuh, Polytron klaim baterainya bisa buat jalan 130 km. Tapi itu dengan kecepatan stabil 40 km per jam dan pastinya nggak boncengan. Kata Pak Yuda sih kalau berdasarkan odometer dia bisa dapat sekitar 100 km dari 100% ke 20%. Dan idealnya memang kita ngecas baterainya di sekitar 20% ya, sama kayak HP dan barang lain yang pakai baterai lithium. Nah, ini baterainya model yang tanam, artinya nggak bisa dilepas dan artinya ngecas baterainya langsung ke motornya. Lubang chargernya ada di bagian bawah sini, ada penutupnya biar aman dari cipratan air, nyoloknya sampai ada suara klik ya, nyopotnya kita puter bagian birunya baru kita tarik. Kalau kita nyalain motornya pas lagi dicas bakal muncul kayak gini, kita bisa cek baterainya udah berapa persen. Untuk chargernya sendiri kurang lebih seperti ini, total panjang kabelnya sekitar 2 meter, ujung kabelnya seperti ini, mirip kayak VRQ1 punya ya. Tapi yang ini berat banget, bahan luarnya full besi, sampingnya ada banyak lubang ventilasi, dan samping satunya lagi ada kipas dan lampu indikator. Kalau lagi ngecas ada lampu merah, kalau udah full berubah jadi hijau, dan kalau kedap-kedip merah dan hijau itu berarti nyoloknya kurang pas. Kalau kita baca output di unitnya 84 volt 10 ampere, ini berarti dia narik listrik maksimal 840 watt. Dan sama kayak charger HP itu bukan berarti dia narik 840 watt nonstop ya, itu hanya maksimal. Tapi listrik rumah tetap harus gede ya, karena di titik tertentu si charger memang bisa narik segitu. Polytron sarankan listrik rumah minimal 2000 VA. Buat yang listrik rumahnya kecil, Polytron Fox S lebih cocok buat kalian. Nanti habis video ini kalian bisa cek videonya kalau belum. Dan buat Fox R maupun Fox S, lama ngecasnya sama, yaitu sekitar 4-5 jam. Ingat ya, untuk Fox R ini dengan ngecas 4-5 jam itu kita bisa jalan 100 km lebih. Kalau lagi kepepet waktu, dicas 1-2 jam aja kita bisa jalan beberapa puluh kilometer. Nah, buat yang nanya garansi baterainya, Polytron kasih garansi bukan 2 tahun, bukan 50.000 km, tapi seumur hidup. What's the catch? Baterainya sistem sewa, biayanya 200.000 per bulan, dan itu belum termasuk biaya ngecasnya, karena ngecasnya kan di rumah masing-masing, 200.000 itu cuma biaya sewa baterai.
Kalau gue hitung lewat websitenya Polytron, memang sih biaya bensinnya Fox Air cuma 1/5-nya motor bensin. Tapi kalau kita hitung biaya sewa 200.000 tadi, ya jatuhnya sama aja. Dan biaya sewa itu kita harus bayar setiap bulan, dipakai maupun nggak dipakai. Jadi semakin dikit kita pakai, bisa dibilang semakin rugi. Makanya tadi gue bilang motor ini cocoknya buat yang pakai motor setiap hari. Karena semakin sering dipakai, semakin irit hitungan bensinnya. Dan dengan sistem sewa ini, Polytron kasih garansi seumur hidup. Kalau kesehatan baterainya atau kemampuan baterainya udah kurang dari 85%, kita berhak untuk ganti baterainya secara gratis. Oke, terakhir gue mau bahas harga. Jadi saat kita rekam video ini, subsidi 7 juta dari pemerintah udah habis. Jadi Fox Air sekarang dijual dengan harga normalnya yaitu 20,5 juta. Kalau waktu subsidi kan harganya 13,5 juta. Dan itu harga OTR atau on the road ya, artinya udah termasuk biaya STNK, plat nomor dan surat-suratnya lah. Menurut gue sebenarnya harga 20,5 juta pun masih wajar buat motor sekelas ini, apalagi dari merek yang udah berdiri hampir 50 tahun sejak 1975. Memang sih motor ini punya beberapa kekurangan, finishingnya nggak mungkin sebanding sama Honda atau Yamaha yang punya pengalaman puluhan tahun di dunia otomotif. Justru kata Pak Yuda dan kalau gue baca-baca, banyak yang komplain komstirnya atau stangnya kurang enak. Tapi untuk produk pertama dari merek yang belum punya pengalaman di dunia otomotif, Fox Air ini menurut gue langkah pertama yang bagus. Dan karena merek Polytron udah tersebar di seluruh Indonesia, seharusnya mereka lebih terjangkau soal servis dibanding merek-merek yang cuma punya cabang di kota tertentu. Bayar sewa baterai 200.000 per bulan pun menurut gue masih oke sih demi garansi seumur hidup tadi. Dan 200.000 itu nggak ada kuota pemakaian ya. Kita mau pakai 24 jam, cas 200 kali sehari itu nggak masalah. Pokoknya kita bayar 200.000 per bulan. Justru selama bulan Oktober ini, Polytron lagi kasih subsidi dalam bentuk gratis sewa baterai selama 1 tahun. Berarti totalnya 2,4 juta. Jadi buat yang nyesel nggak beli pas subsidi, Polytron kasih kesempatan buat dapetin subsidi meskipun nggak sebesar subsidi pemerintah. Gue tebak sih subsidi ala Polytron ini bakal tetap jalan setelah 31 Oktober. Tapi kalau nggak mau nyesel 2 kali, ini kesempatan kalian. Oke, kayaknya udah gue bahas semua. Kalau kalian suka konten seperti ini, like videonya, ramein komennya kalau kalian punya pengalaman sama motor ini. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru kita. Nanti rencananya kita mau uji baterai jalan dari Jakarta ke Bandung tanpa isi ulang baterai. Dan kalau kalian mau support kita, link toko Ridista ada di deskripsi. Kita official store di Tokopedia dengan rating Diamond 5. Dan di Shopee kita punya 70.000 followers. Atau kalian bisa mampir ke Ridista, kita di Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, dekat Lokasari. Cari aja Ridista di Google Maps. Gue Dimas Setiawan, thank you for watching, see you in the next video.